jangan pindahkan semua kehidupan kita ke media sosial. Yang kedua, tadi seringkali dan semakin menjadi kebiasaan, kita menanggapi sesuatu itu secara terburu-buru. Mhm. Konteksnya tidak lengkap, padahal para pengembang konten, tadi produsen konten, itu kan mempunyai motif, mempunyai tendensi yang bermacam-macam, mulai menginformasikan sampai mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, itu sehingga bisa menyebabkan status informasi yang netral itu menjadi misinformasi, informasi yang tidak sengaja menjadi salah, atau dengan sengaja menjadi salah, dikurangi atau ditambahi muatannya, sehingga mendapatkan kesan tertentu pada orang. Kita rumuskan nih, tips bijak bermedia sosial seperti apa, kita mulai dari tadi ada reaksi, terus harus konteks yang lengkap, seperti apa Pak Firman? Ya, pertama kalau menurut saya memang betul media sosial ini semakin menjadi wadah untuk memindahkan kehidupan kita yang analog, yang nyata ke dunia digital. Tetapi tadi ada kelemahannya, media sosial ini sering melemahkan, tidak menghadirkan konteks secara utuh. Nah, sehingga tadi ketika kita menghadapi follower yang begitu beragam, menghadapi peristiwa-peristiwa yang memerlukan tanggapan yang berbeda-beda, itu jangan menjadikan media sosial sebagai satu-satunya alat. Jadi untuk hal-hal yang krusial yang memungkinkan terjadinya kesalahpahaman, jangan dikomunikasikan lewat media sosial. Kita membuat sebuah status tertentu itu ketika dibaca orang itu interpretasinya macam-macam Iya. dan disesuaikan dengan konteksnya orang-orang yang membacanya itu. Nah, itu kita harus siap bahwa ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Nah, sehingga perlu kita menghidupkan kembali komunikasi tatap muka ini. Mhm. Itu yang pertama. Jadi jangan pindahkan semua kehidupan kita ke media sosial. Yang kedua, tadi seringkali dan semakin menjadi kebiasaan, kita menanggapi sesuatu itu secara terburu-buru. Mhm. Konteksnya tidak lengkap, padahal para pengembang konten, tadi produsen konten, itu kan mempunyai motif, mempunyai tendensi yang bermacam-macam, mulai menginformasikan sampai mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, itu sehingga bisa menyebabkan status informasi yang netral itu menjadi misinformasi, informasi yang tidak sengaja menjadi salah, atau dengan sengaja menjadi salah, dikurangi atau ditambahi muatannya, sehingga mendapatkan kesan tertentu pada orang. Ya. Nah, dalam peristiwa tadi pemukulan satwa tadi, mungkin misinterpretasi atau misinformasi. Informasinya nggak lengkap sehingga menyebabkan orang menjadi merespon secara tidak tepat. Mhm. Nah, tetapi kita tahu ketika ada kepentingan politik, kepentingan perdagangan, kepentingan memperoleh keuntungan, kadang informasi itu ditambah-tambahi atau Mhm. dikurang-kurangi. Itu sudah sering kita melihat korban-korban yang berjatuhan gara-gara disinformasi, Mhm. penambahan atau pengurangan konten. Sehingga harus hati-hati ketika kita mau merespon, nggak usah terburu-buru. Memang peristiwa itu terjadi sangat cepat, beruntun, tapi kan tidak semuanya membutuhkan komen kita. Dunia ini tetap jalan, dunia ini tetap berlangsung seperti apa adanya tanpa menunggu komen kita. Jadi biarin aja gitu. Selama belum jelas peristiwanya, diem aja dulu, nggak, biar tidak membuat kisruh keadaan. Nah, kalau sudah korban jatuh kan sama-sama menyesal, paling tidak malu. Wah, ternyata saya terburu-buru. Nah, ini tadi Mhm. karena kita tidak memperhatikan konteksnya. Nah, kemudian juga perlu memahami bahwa setiap kita berinteraksi dengan media sosial, media digital apapun, itu selalu meninggalkan yang namanya jejak digital. Nah, ini Mhm. hari ini informasi yang disebut dengan jejak digital itu sangat berharga seperti barang tambang.
Mhm. Kalau dulu barang tambangnya emas, platina, kemudian timah dan sebagainya, Mhm. hari ini adalah data kita yang kemudian bisa dialgoritmakan, itu bisa apa namanya? Para pengembang platform ini tahu tujuan kita ini apa, selera kita ini apa. Jadi tidak ada hal lagi yang privat, maka yang bijak dalam media sosial adalah tidak ngobrol. Setiap hari selfie, setiap hari memuat wajahnya. Nah, memuat wajah kita itu setiap hari, itu perangkat di media sosial itu mampu membaca itu sebagai data. Nah, Mmm. data itu berpola. Katakanlah kalau kita memuat wajah kita setiap ulang tahun misalnya, ulang tahun ke-30 foto, ke-31 foto, ke-35 foto, nanti perangkat itu bisa mengekstrapolasi kira-kira umur 55 tahun dia wajahnya kayak apa. Nah, ini kadang-kadang disalahgunakan dengan Mhm. teknologi yang semakin canggih, misalnya yang namanya deepfake dan sebagainya, itu Mhm. bisa dipakai untuk kita melakukan sesuatu, berbicara sesuatu, membuat video yang bergerak, membuat statement sesuatu, tapi sebetulnya kita tidak pernah melakukan itu. Mhm. Jadi palsukan sosok kita, menjadi imitasinya. Banyak korbannya, termasuk Presiden Barack Obama Ya. seakan-akan mendukung Donald Trump, padahal Barack Obama ini ada di kubunya Joe Biden. Nah ini kan Mhm. apa namanya? Dan orang sangat percaya. Demikian juga di awal tahun 2024 Pak Jokowi berbicara pakai bahasa China, Mhm. demikian bebas, demikian lancar, padahal pakai bahasa Indonesia sendiri tidak terlalu lancar gitu kan. Mmm. Nah ini bentuk dari deepfake Mhm. sebetulnya. Setelah tadi mimik mukanya Pak Jokowi ketika berbicara itu direkam, disimpan sebagai data, kemudian suaranya, Mhm. intonasinya, pilihan katanya itu juga disimpan. Sekarang itu bisa diolah dan kemudian diproses kembali, membicarakan sesuatu yang sebetulnya untuk kepentingan para pembuatnya. Nah ini sehingga hal yang ketiga tadi dari kiat bijak bermedia sosial, Mhm. yang ketiga adalah hati-hati dalam menyebarkan informasi karena informasi itu sekarang adalah hal yang sangat berharga bagi kita Mhm. yang bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang lain.